Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ihsan Walidin Laksana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Banjarsari, Kabupaten Lebak. Kali ini saya bersama Pak Asep Royanya. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya? Luar biasa. Oke, baik, alhamdulillah. Pak Asep ini selaku guru informatika di SMPN 1 Banjarsari. Oke Pak Asep, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya, yang dimana proses dari aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik berkaitan dengan coaching itu harus ada percakapan pra-observasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak Asep tujuan dari supervisi akademik itu, dimana nanti saya akan masuk ke kelas Pak Asep ya. Ya. Masuk ke kelas Pak Asep, lalu melihat kesesuaian tentang proses pembelajaran yang Pak Asep lakukan, dan nanti kita evaluasi seperti apa. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu Pak Asep, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas Pak Asep nanti seperti apa? Ya. Kebetulan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas 7F ini mungkin Pak ya. Oh, baik, di 7F ya? 7F untuk observasinya kebetulan ada jam di sana. Itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras nanti yang akan disampaikan materinya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun dari perangkat keras itu sendiri. Oh, baik. Jadi ada tiga berarti Pak Asep? Ada tiga tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya, lalu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras itu sendiri. Ya. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi komponen penyusun dari perangkat keras. Oke, nah itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, lalu area pengembangan yang ingin dicapai Pak. Nah ini yang saya juga beberapa kali saya keluhkan itu Pak ya, untuk dibantu di area pengembangannya itu dalam hal kesesuaian antara rencana itu Pak, rencana yang telah kita buat dengan pas pelaksanaan dalam pembelajaran. Nah, ini saya juga seringkali gitu merasa ada ketidaksesuaian gitu antara perencanaan dan pelaksanaan. Maka dari itu saya ingin dibantu gitu bagaimana caranya supaya hal ini gitu dapat dikembangkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan, baik itu dari perencanaan maupun dari pelaksanaan. Nah selain itu saya juga ingin dibantu dalam hal pengembangan efektivitas penggunaan model pembelajaran Pak, karena kadang-kadang juga kita kurang tepat gitu menggunakan metode model pembelajaran untuk karakteristik materi tertentu juga. Nah, saya ingin dibantu ke sana gitu supaya ketika ada materi pelajaran dengan karakteristik tertentu, saya bisa menggunakan model pembelajaran itu dengan tepat. Itu Pak, itu yang ingin saya kembangkan gitu. Jadi ada dua ya, area pengembangan yang dicapai, yaitu kesesuaian proses pembelajaran nanti ketika saya observasi dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat ya. Iya. Masih sudah buat RPP-nya? Sudah ada ya. Iya. Oke, dan nanti saya minta ya pengertiannya. Lalu yang kedua ingin dibantu juga terkait efektivitas ya. Apakah efektif tidak dengan model yang sekarang dipakai, yaitu problem based learning dengan karakteristik materi ya. Iya. Dimana tadi materinya sudah disampaikan terkait perangkat keras ya, dan itu cirinya dan sebagainya. Oke, baik Pak Asep. Selanjutnya saya ingin tahu strategi pembelajaran yang akan diterapkan nanti di kelas 7F itu seperti apa Pak Asep? Ya rencananya strategi yang saya laksanakan yang pertama seperti biasa Pak ya, buat perencanaan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang perencanaan yang saya buat untuk materi perangkat keras ini sistem komputer gitu akan menggunakan pendekatan kontekstual rencananya, kemudian dengan metode ceramah dan diskusi, juga menggunakan beberapa alat peraga untuk memudahkan pemahaman siswa dalam menerima materi nanti.
dan ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai asesmen yang akan saya lakukan pada pembelajaran nanti. Gitu, Pak. Jadi selain dari tadi menyusun RPP menggunakan model PBL ya, Iya. problem listening, pendekatannya juga secara kontekstual dengan metode ceramah dan diskusi. Tapi ada kelompok Pak Sek ya? Ada kelompok yang akan Dibuat. Nanti pembagian kelompok itu berdasarkan apa? berdasarkan rencananya diferensiasinya itu berdasarkan tingkat intelektual, Pak. Jadi kemampuan kognitif kemampuan kognitif dari peserta didik nanti akan dipetakan, dibuat dalam beberapa kelompok supaya sesuai gitu, proporsional pembagian kelompoknya seperti itu. Alat peraganya sudah buat ya? Sudah, Pak. Menggunakan alat peraga, lalu nanti akan ada asesmen yang diberikan Asesmen juga ya di akhir. di akhir. Oke. Lalu untuk waktu pelaksanaan observasi di hari apa? Rencananya hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 2 berarti ya? Tanggal 2 Februari. Ya. 2 Februari. Jumat ya. Oke. Baik, selanjutnya dari hasil percakapan pra observasi ini menurut Pak Asep apa sih yang kita dapatkan kira-kira? Yang pertama jelas mungkin terkait target mungkin Pak ya, Iya. target dari pembelajaran supaya bagaimana caranya agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Tentu harus diketahui juga model apa yang digunakan, kemudian metodenya seperti apa gitu, termasuk juga tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai gitu. Itu yang saya rasa bisa saya dapatkan dari percakapan ini sih, Pak. Baik, jadi percakapan pra observasi ini membantu ya Pak Sep ya, Iya. dalam persiapan nanti Pak Sep melakukan proses pembelajaran Iya. di kelas 7F ya pada Iya. hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Oke, terima kasih Pak Sep. Mungkin itu percakapan pra observasi kali ini. Mungkin setelah ini nanti kita bisa masuk ke kelas ya. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Sep. Ini disiapkan ini ya. Oke, siap, Pak. Saya minta ya. Di sini. Oke, kita mulai ya. Silakan
semuanya supaya bisa menjaga kesehatan di antara cuaca yang gampang berubah ini ya. Jadi musim sekarang musim pancaroba gitu ya, biasanya rentan terkena penyakit. Jadi Bapak ingin mengingatkan ke semuanya supaya bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Informatika tentang apa? Tentang, ayo yang kemarin dibahas, yang kemarin ditulis bab berapa? Tentang, ayo tentang apa? Oke, ada yang tahu tentang apa? Tentang sistem komputer ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Sistem komputer ini ada di bab 4. Jadi kita akan bersama-sama membahas tentang ini. Nah, sebelum itu ada beberapa hal, ada beberapa tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi perangkat keras ya. Jadi ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini gitu ya, tentang sistem komputer. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama seperti apa sih bentuk dari perangkat keras, cirinya seperti apa, kita akan pelajari bersama. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras gitu ya. Perangkat keras banyak macamnya, dan kita perlu tahu spesifikasi apa saja yang ada di perangkat keras. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi komponen penyusun dari perangkat keras, gitu ya. Jadi itu ketiga tujuan yang akan kita capai dari dalam pembelajaran hari ini, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Tidak. Oke. Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya. Oke, siap? Oke, ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan tentang beberapa tujuan dan hal yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem komputer. Bapak ingin bertanya, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar istilah sistem komputer? Apa? Ayo. Apa yang ada di benak kalian aja, gitu, yang ada di pikiran kalian ketika mendengar sistem komputer apa? Gitu. Misal sistem komputer ribet, misal, atau yang lainnya, apa? So, apa? Apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer? Apa aja bebas, jangan takut salah. Yang kalian ketahui aja. Apa? Susah. Oke. Terus apa lagi? Oke, apalagi selain susah? Ayo, jangan mengumul, jangan takut-takut, ya, jangan takut salah. Ayo, ada lagi? Biasanya berkaitan dengan apa kalau sistem komputer? Dengan sinyal. Oke. Terus apa lagi? Dengan perangkat elektronik. Terus apa lagi? Ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya
termasuk ketiga hal ini juga akan kita bahas. Benar nggak sih sistem komputer susah, gitu ya? Kemudian benar nggak sih ada kaitannya nggak sih antara sistem komputer dengan sinyal, gitu ya, dan seterusnya. Kita akan bahas bersama-sama hari ini, gitu ya. Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi, ya. Dalam sistem komputer, ya, sistem komputer itu terbagi menjadi dua. Ada perangkat apa? Keras. Ada perangkat, kalau keras, lawan kata dari keras apa? Perangkat lunak. Kalau perangkat keras istilahnya adalah hardware. Kalau perangkat lunak, lawan kata dari hard apa? Software. Ya. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, gitu ya, sebelum kita lanjut mempelajari tentang apa itu sistem komputer, gitu ya. Pada itu sistem komputer terbagi menjadi dua, ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software. Ya, silahkan kalau mau ditulis ya, misalkan dirangkum saja. Oke. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah ini, ya, perangkat keras, ya, atau yaitu hardware. Nah, di perangkat keras juga dia terbagi lagi, ya. Ada yang dinamakan sebagai input, devices, kemudian ada pemroses, dan yang ketiga ada lawan kata dari input apa? Output. Oke, ya. Ini masukan. Ini adalah ya. Jadi ini beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yang akan kita pelajari tentang sistem komputer, khususnya tentang perangkat keras, hardware. Hardware itu ada lagi terbagi menjadi tiga, ada input devices atau perangkat masukan, ada juga pemroses, dan ada juga output devices. Oke, ya, itu. Jadi itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang apa itu sistem komputer, khususnya apa itu perangkat keras. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya. Oke. Apa itu perangkat keras?
kelompoknya ya? Silahkan sekarang kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, silahkan. Jadi Bapak ingin kalian bisa mengenali lebih jauh lagi apa itu perangkat keras, kemudian contohnya ada apa aja, gitu ya. Termasuk juga Bapak ingin kalian bisa paham tentang sistem komputer melalui perangkat keras ini, ya. Salah satunya dengan lembaran jawaban yang harus kalian isi, gitu ya. Jadi di sini ada kelompok, tulis kalian kelompok berapa. Kemudian anggota kelompok silahkan ditulis nama-namanya, gitu ya. Oke. Kemudian di situ ada bagian orientasi. Orientasi itu kalian harus membaca orientasi itu, ya. Karena di orientasi itu ada masalah yang harus kalian pecahkan, gitu ya, berkaitan dengan perangkat keras, gitu ya. Jadi baca dulu apa maksud dari orientasi itu. Kemudian kalian isikan, ya, isikan di bagian penyelidikan. Misal di sini berdasarkan uraian di atas, tentukan jenis perangkat keras apa saja yang diperlukan oleh Jimin, misalkan, agar perangkat komputer dapat digunakan dalam mengerjakan tugas. Nah, kalian tulis, ya, cantumkan jawabannya di sini, ya. Misalkan perangkat kerasnya itu adalah mikrofon. Nah, kalian tulis di sini mikrofon. Nah, kemudian di bagian evaluasi, ya, di bagian evaluasi kalian jelaskan kenapa kalian memilih jawaban itu, kenapa kalian memilih perangkat keras itu. Oke? Paham? Oke, ya. Per kelompok nanti per kelompok itu hanya untuk menjawabnya nanti kalian bisa menempelkan salah satu gambar ini nanti di papan tulis. Oke? Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan terlebih dahulu.
sudah? Oke, coba silakan sekarang maju dengan gambarnya. Dibawa gambarnya. Ya, sudah. Perwakilan aja, perwakilan. Ayo, coba. Ayo, biar kita tempel aja ke maju dong. Di bawah ininya. Sok. Itu siapa? Ayo, coba kita tempel aja, jangan tempel. Ya, di bawah ininya. Oke, di bawah. Tempel. Oke, di sini tempelnya. Oke. Itunya udah. Nah, coba Bapak ingin tahu alasannya kenapa dibacakan ya, kenapa memilih perangkat keras apa yang namanya? Mosok. Yang lain perhatikan. Karena kalau tidak ada mouse tidak bisa menggerakkan kursor, gitu ya. Berarti mouse fungsinya apa? Tadi apa? Fungsinya untuk menggerakkan kursor. Oke, ya. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Dulu ya. Udah, sekarang maju. Nah, ya. Ditempel apa? Lihat di sini ya, agak atas sana. Nah, oke, sok jelaskan ini gambar apa dan kenapa memilih perangkat keras itu. Monitor. Karena monitor dapat apa? Menampilkan gambar atau hasil kerja di komputer, gitu ya. Jadi itu fungsi dari apa namanya? Nama perangkat kerasnya apa? Perangkat kerasnya namanya apa? Monitor. Jadi yang disebut monitor adalah yang seperti ini, ya. Bentuknya seperti TV memang, gitu ya, tapi beda dengan TV. Oke, silakan duduk lagi. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Ah ya, kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Apa itu? Di sini. Oke, jelaskan ini gambar perangkat keras apa, kemudian kenapa memilih perangkat keras. Itu. Karena tidak ada perangkat keras yang bisa digunakan untuk menuangkan tulisan pada layar monitor. Untuk menuangkan tulisan pada layar monitor diperlukan Oke, ulangi. Ini nama perangkat kerasnya apa? Keyboard. Fungsinya apa? Untuk menuangkan tulisan, gitu ya. Menuangkan tulisan atau huruf-huruf sehingga bisa membentuk suatu kalimat. Oke, lanjut lagi, tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok 4. Boleh berdua boleh. Nah. Oke, itu gambarnya apa? Joystick. Coba di sini. Oke, sebutkan itu nama perangkatnya apa, kemudian kenapa memilih perangkat keras itu. Nama perangkatnya joystick. Karena joystick berguna untuk mengontrol perangkat game yang dimainkan oleh Jeffrey Nicole. Selain untuk mengontrol perangkat game, joystick juga termasuk perangkat keras. Termasuk perangkat keras. Fungsinya apa joystick? Fungsinya apa? Mengontrol permainan game atau permainan yang ada di komputer. Gitu ya. Jadi dikontrol menggunakan perangkat keras itu. Namanya apa namanya? Joystick atau stick yang bisa kita sering gunakan untuk bermain game. Oke, sok. Kembali lagi. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 5. Oke. Ya, apa itu nama perangkatnya? Printer. Oke, coba di sini. Oke, sok jelaskan. Ini namanya apa? Kemudian kenapa memilih perangkat keras itu? Apa diperlukan untuk mencetak
hasil tugas gitu ya. Oke, namanya apa namanya ini yang tahu? Printer gitu ya, printer gitu ya. Fungsi utamanya adalah mencetak hasil pekerjaan kita dari komputer gitu ya. Itu makanya sering digunakan istilah ngeprint. Nah, itu ngeprint itu menggunakan alat ini yang disebut sebagai printer atau perangkat keras. Oke, silakan dulu lagi. Oke. Dari kelima gambar ini kira-kira apa yang kurang dari sistem komputer yang ada di depan? Kira-kira apa? Apa itu? Apa itu namanya? Yang kurang apa? Apa yang kurang? Sok. Ajukan gambarnya. Kira-kira yang mana? Oke, yang ini ya. Yang ini ya. Oke, ada yang tahu ini gambar apa namanya? Salon. Ada lagi, sok apa lagi? Ada yang tahu? Apa? Pengeras suara. Oke, ada lagi. Oke, ini namanya CPU, ya, otak yang ada di komputer. Ya, oke, Bapak tempelkan dulu. Oke, ya. Nah, kalau seperti ini, perangkat komputernya sudah lengkap, gitu ya, sudah lengkap. Ada CPU, ini apa ini? Monitor ini, kemudian ini joystick atau joystick ya. Jadi ini adalah komponen lengkap dari perangkat komputer ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di perangkat keras ada apa aja? Ada input, terus apa lagi? Ada output, terus yang terakhir pemroses. Oke. Dari ketiga gambar ini kira-kira mana yang termasuk ke perangkat input? Perangkat input apa? Yang mana? Yang mana? So, yang termasuk ke dalam perangkat input devices. Ya, yang masukkan apa? Satu. Ya, karena kita yang ngetik nanti akan tampil di monitor, gitu ya. Jadi ini salah satu perangkat masukan. Selain keyboard apa lagi? Mouse, ya, mouse. Jadi kita mouse ini kita gunakan untuk mengklik sesuatu di layar monitor, maka dia akan tampil juga di monitor. Oke, terus apa lagi? Ini apa? Joystick atau stick, gitu ya. Ini salah satu contoh juga dari input devices atau perangkat masukan. Itu input devices. Kemudian yang kedua output devices. Apa? Perangkat luaran. Kalau tadi sesuatu yang kita masukkan kemudian tampil di layar, kalau ini adalah, kalau luaran adalah sesuatu yang keluar dari perangkat, yang keluar dari perangkat. Apa? Printer. Apa yang keluar dari printer? Kertas, ya, hasil cetakan. Oke, selain printer apa lagi? Ya, apa lagi? Apa itu? Monitor. Kenapa monitor termasuk ke dalam output? Karena dia menampilkan hasil kerja kita. Jadi ditampilkan, gitu ya, melalui tampilan baik itu video, foto, gitu ya, atau yang lainnya. Gitu ya. Itu perangkat luaran. Sekarang yang termasuk pemroses yang mana? Apa itu? Apa itu? CPU. Ya, tulisan CPU. Ya, CPU ini adalah perangkat pemroses. Ya, inti dari komputer, otak dari komputer, gitu ya. Jadi di dalam kotak ini, gitu ya, itu berisi mesin yang
di dalamnya banyak komponen-komponen, mulai dari memori, prosesor dan lain sebagainya. Jadi ya, itu ada di perangkat CPU. Oke, sampai sini ada yang menanyakan dulu? Sampai sini paham tentang perangkat komputer? Ya, kita hari ini kita cukupkan dulu sampai perangkat keras. Nanti selanjutnya minggu depan kita akan bahas juga tentang perangkat lunak dan yang lainnya. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa soal yang harus kalian jawab secara individu. Ya, silahkan kalian jawab di buku tulis masing-masing. Bapak akan kirim pertanyaannya di grup ya. Oke, Bapak kirim pertanyaan di grup. Nah, silahkan kalian isi. Ya. Ada 3 soal. Yang kalian ketahui aja. Ya, jawaban-jawaban singkat, jawaban-jawaban singkat. Ini dulu ya. Sudah? Ya. Di buku aja, di buku masing-masing. Sebutkan apa yang termasuk ke dalam Coba yang masuk ke grup kelas, soalnya di share di grup kelas. Ya, selain di grup informatika. Udah ya? Ya. mengerjakan tugas ini, soal ini silahkan kalian kerjakan ya, masing-masing, santai saja. Bapak beri waktu sampai pulang sekolah ya. Bapak beri waktu sampai pulang sekolah, silahkan kalian kerjakan. Mau sambil kerja silahkan. Nanti pulang sekolah harus sudah selesai dan dikumpulkan di meja Bapak. Oke? Paham semuanya? Oke, paham. Mungkin kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Nanti minggu depan kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang perangkat lunak dan yang lainnya, gitu ya. Doakan semoga semuanya sehat walafiat, gitu ya. Supaya kita bisa bertemu lagi. Itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ihsan Wahid Laksana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 1 Banjarsari, Kabupaten Bogor. Di sini masih bersama dengan Pak Asep Royani sebagai guru yang diobservasi, dan alhamdulillah sudah ada pengajar praktik Pak Renanda Diana. Selamat pagi Pak Asep. Seperti Pak, gimana kabarnya? alhamdulillah. Ya, sehat. Tadi di jam-jam awal saya dengan Pak Asep sudah masuk ke kelas untuk melaksanakan observasi pelajaran. Nah, Pak Asep sebelumnya saya ingin menanyakan kira-kira perasaan Pak Asep bagaimana setelah tadi masuk ke kelas? Ya, untuk perasaan yang saya alami gitu kan, saya merasa lebih puas gitu ya, lebih puas dalam artian saya merasa ada yang meluruskan, ada yang mengarahkan ketika memang ada sesuatu yang kurang tepat untuk saya lakukan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi saya merasa ada yang membantu gitu ya untuk proses pembelajaran yang saya lakukan, karena memang saya juga masih merasa butuh bantuan, masih merasa butuh masukan dari rekan-rekan maupun para mentor gitu ya, sehingga untuk kali ini saya merasa puas dengan observasi yang dilakukan itu ketika proses belajar. Jadi merasa terbantu ya, Iya. dan orang yang mengarahkan, jadi kita bisa saling ya, Iya. saling mengoreksi satu sama lain, bisa mengevaluasi, dan dalam pelaksanaannya senang kan ya? Ya, itu benar. Anak-anak bahagia ya, Iya. jadi terlihat yang gembira memang selama proses belajar. Lalu yang selanjutnya nih pertanyaannya Pak Asep, coba ceritakan kembali area pengembangan yang ingin atau yang hendak dicapai oleh Pak Asep di dalam kelas selama pembelajaran tadi, dan bagaimana tahapan pembelajarannya atau strategi apa yang dipakai. Untuk area pengembangan sendiri yang saya inginkan untuk dikembangkan lebih baik lagi gitu ya, saya lebih menitik beratkan pada kesesuaian antara perencanaan ketika sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan realisasi ketika di dalam kelas. Saya ingin lebih sesuai, lebih tepat gitu antara perencanaan dan pelaksanaan ketika di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan diri khususnya gitu ya untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat gitu ya untuk beberapa karakteristik materi yang tentu yang berbeda-beda juga. Jadi saya ingin bisa meningkatkan kemampuan lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, jadi ada dua ya? Ada dua. Ada dua area pengembangan diri. Yang pertama tadi kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana pelaksanaan yang dibuat ya? Iya. Oke, lalu yang kedua efektivitas model pembelajaran dengan karakteristik materi ya? Iya. Materi yang ada di dalam kelas. Oke, baik, itu sudah luar biasa Pak, pengembangannya sudah dijelaskan. Lalu berhasil atau tidak Pak menurut Pak tadi? Ya, saya merasa sekitar 80% sudah berhasil Pak ya. Sudah berhasil, hanya memang ada beberapa catatan yang masih perlu saya kembangkan gitu ya, khususnya dalam hal manajemen waktu gitu. Dalam hal manajemen waktu, kemudian juga dalam hal memberikan umpan balik kepada siswa gitu, supaya siswa juga tanggap gitu, supaya siswa juga interaktif. Itu mungkin catatan yang perlu saya ingat gitu ya dalam proses pembelajaran. Jadi tadi memang di manajemen waktu ya, Iya. waktunya kesesuaian dengan rencana pembelajaran termasuk memberikan umpan balik terhadap siswa ya. Iya. Kalau dalam skala 1 sampai 10 untuk Pasir nih, Ya. berapa nilainya? Nilainya mungkin antara 7,9 sampai 8 mungkin Pak. 7,9 sampai 8. Ya, karena saya merasa tadi Pak ya, masih ada kekurangan gitu di dalam manajemen waktu dan memberikan umpan balik kepada siswa. Tadi meskipun ada cukup sering juga gitu ya, interaksi dengan siswa, tapi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan umpan balik kepada siswa supaya siswa pun tidak takut, tidak malu untuk berinteraksi dengan saya sebagai pendidik seperti itu.
jadi lebih berani siswa ya, Iya. mempunyai kepercayaan diri untuk berani tampil ke depan atau menjawab Iya, pertanyaan, betul. ya, atau menanggapi hal-hal yang ada di proses belajar. Ada tidak Pak Asep hal menarik begitu atau hal baik yang di Pak Asep tadi terjadi dalam proses pembelajaran? Ya. Saya menilai ada hal yang cukup baik Pak ya, karena tadi ketika saya bagikan LKPD tentang kerja peserta didik, dan di dalam juga ada narasi yang berisi masalah yang harus dipecahkan oleh anak gitu. Kebetulan saya sendiri sudah merancang untuk uraian problem tadi juga dirancang sedemikian rupa supaya bisa meningkatkan minat siswa gitu, higher learning skill siswa gitu. Dan saya lihat mayoritas karena tadi dibuat grupnya berdasarkan level kognitif siswa gitu ya. Yang level kognitif sudah bagus itu bisa merangkul, bisa mengajak teman-teman yang lain gitu, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengerti dengan uraian yang tadi gitu ya, yang bisa meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi saya rasa anak-anak sudah mulai bagus gitu ya, artinya sudah bisa mencerna dengan cukup baik gitu ya beberapa persoalan, beberapa hal yang menguras pikiran untuk berpikir tingkat tinggi seperti itu. Itu yang hal menarik yang saya temukan tadi seperti itu. Karena memang tadi saya sudah lihat pembelajaran masuk itu ada pembagian kelompok ya. Iya. Jadi ada diferensiasinya. Iya. Seperti itu dengan diferensiasi proses ya. Karena saya lihat tadi di LPP itu setiap kelompok itu berbeda. Mereka permasalahan yang disajikan ya. Iya. Lalu selain pertanyaan selanjutnya nih, Pak Asep, apakah ada kendala hambatan tidak selama tadi proses pembelajaran di kelas? Ya, menurut penilaian pribadi gitu Pak ya, kendalanya itu tadi Pak ya. Jadi saya merasa masih kurang bisa memberikan umpan balik kepada siswa gitu, sehingga saya juga masih ada merasa kebingungan gitu untuk bagaimana menanggapi umpan-umpan yang saya berikan gitu. Jadi saya merasa gitu harus lebih bijak lagi dalam memberikan umpan balik kepada siswa gitu, supaya tadi siswa bisa berani, siswa bisa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan guru gitu, tidak takut salah, tidak malu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik yang saya sampaikan. Jadi menurut saya itu kendala yang saya alami gitu Pak ya, sehingga itu juga pada akhirnya berdampak ke tadi Pak ya, manajemen waktu, karena tadi ketika anak-anak saya beri umpan balik tapi belum bisa merespon dengan baik, akhirnya waktu juga akan semakin terbuang gitu. Jadi itu yang kendala yang saya rasakan, dan menurut saya itu yang kendala yang berasal dari diri saya sendiri gitu Pak. Artinya untuk ke depan ini memang perlu saya tingkatkan ke depannya gitu. Baik, tadi berkaitan dengan umpan balik ya, umpan balik sehingga berkaitan dengan manajemen waktu yang nantinya ya. Lalu kira-kira nih rencana ke depan untuk meminimalisir atau mencari solusi terkait tadi pemberian umpan balik sehingga siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi begitu. Lalu dalam proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kira-kira apa rencana ke depan? Ya, solusi yang terbaik yang saya laksanakan di kelas-kelas ini atau bahkan di pertemuan selanjutnya gitu ya, saya lebih ingin menitik beratkan pada diri saya sendiri untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi terkait materi gitu ya, kemudian bisa mengembangkan ke proses pembelajaran yang menarik, entah itu menggunakan game atau misalkan menggunakan model-model lain yang bisa membangkitkan semangat siswa. Jadi siswa juga bisa terbawa suasana ketika kita berikan umpan balik, mereka tidak ada lagi perasaan malu, tidak ada lagi perasaan takut salah gitu. Jadi itu yang akan coba saya lakukan gitu ya. Jadi bisa mengeksplor lebih dalam lagi materinya, kemudian saya kembangkan dalam proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mengasihkan seperti itu Pak. Memang di zaman teknologi digital ya, kita harus menyesuaikan. Terutama memang proses ini di sini sebagai guru informatika ya. Informatika Oke, baik, sebagai guru informatika. Jadi rencana ke depan akan mengeksplor lagi konsep-konsep dalam informatikanya ataupun dalam proses model pembelajarannya, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang satu memang menarik, lalu sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Ya, Ada atau tidak
Pak Asep ajak untuk bekerjasama atau membantu dalam rencana aksi yang akan dilakukan? Ya, sebenarnya ada beberapa, cukup banyak juga sebenarnya Pak ya. Hanya memang yang menurut salah satunya adalah Pak Konindo, Oh, Konindo. Pak Konindo ya, salah satu rekan yang bisa memberikan saya masukan juga dan bisa saya ajak juga untuk berkolaborasi untuk mengembangkan proses pembelajaran menjadi yang lebih menarik ataupun setidaknya lebih berkembang dari proses pembelajaran sebelumnya. Itu mungkin Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak Asep, kapan kira-kira rencana aksinya akan dilakukan? Ya, rencana aksi tentu yang terdekat adalah kelas-kelas berikutnya Pak ya, selain 7F gitu ya. Ada juga kelas-kelas yang lain. Nanti karena 7F ini saya jadikan sebagai ibaratnya percobaan, maka evaluasi dalam proses pembelajaran 7F nanti akan saya gunakan untuk proses pembelajaran yang lebih baik di kelas yang lain atau bahkan di kelas 7F itu sendiri gitu. Jadi itu rencana aksi yang akan saya lakukan gitu ya. Akan saya lakukan di kelas-kelas yang lain yang terdekat gitu ya, ataupun nanti di pertemuan selanjutnya di kelas yang sama. Sedang kali ini kelas 7F seperti itu. Baik, memang di kelas 7F itu siswanya heterogen ya? Iya, Heterogen gitu. Artinya bisa kita ambil nanti sebagai sampel gitu ya, agar nanti baik diterapkan di kelas yang lain. Iya. Walaupun nanti pengembangannya itu tetap di pengembangan Pasep ya. Iya. Nanti saya ingin mendengar Pasep cerita-ceritanya, ataupun nanti saya akan mengobservasi kembali, melihat kembali seperti apa proses pembelajaran yang Pasep lakukan ya di kelas-kelas yang lain. Dan selanjutnya saya ingin kepada Pak Diana sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dari jalannya percakapan pasca observasi atau observasi di kelas. Baik, terima kasih Pak Isan. Pak Asep luar biasa nih percakapan pasca observasinya. Yang pertama berkaitan dengan proses coaching, karena kita melakukan percakapan pasca observasi itu dengan metode coaching, dan saya rasa bahwa sudah sesuai dengan apa yang disebut dengan alur cerita. Pak Isan sudah melakukan itu, baik dari mulai menanyakan tujuan untuk pengembangan di area pengembangan, kemudian identifikasi, menanyakan apa pengembangan yang sudah berhasil, bagaimana yang masih belum atau perlu dikembangkan gitu ya dari coachingnya, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab siapa yang mau diajak untuk mengembangkan kompetensi yang kurang. Ini luar biasa, alurnya sudah muncul, sudah dapat. Kemudian umpan balik yang diberikan oleh Pak Isan sebagai coach, adaptasinya sudah muncul, apresiasi dan konstruktif sehingga tentunya Pak Asep merasa tidak digurui, kemudian mengemukakan solusi yang dimiliki dari potensi yang dimilikinya. Terima kasih, luar biasa Pak Isan, Pak Asep. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry sebagai pengajar praktik sudah melakukan kembali dan tanggapannya. Mungkin percakapan pasca observasi terkait supervisi akademik dengan paradigma coaching saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.